Nah, inilah peristiwa yang pastinya akan menambah keimanan Islam. Sebuah gereja terbakar disambar petir ketika sedang melangsungkan pemberkatan perkawinan sesama jenis. That is 280 years ago. A lot of rich history in this one church right here. Officials think the church was struck by lightning during an earlier thunderstorm, and firefighters say the flames just started from the steeple and quickly spread in those hot conditions. Hal ini tentunya mengundang murka Allah, dan semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Sebagaimana apa yang sudah kami katakan, manusia yang melawan firman Tuhan akan mengalami bencana, dan dalilnya ada di dalam kitab Kristen sendiri. Dan bisa kalian lihat ya di sini ya, di mana gereja kaum homo gay ini terbakar disebabkan disambar petirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja patung berhala Yesus yang disambar petir, tetapi juga rumah ibadah mereka pun menjadi sasaran murka Allah. Jika sebagian mengatakan hal itu merupakan fenomena alam, okelah, lalu bagaimana dengan gereja ini yang terbakar di saat berlangsungnya pemberkatan perkawinan sesama jenis? Tentu umat Islam dan Kristen akan sepakat bahwa kejadian tersebut adalah sebagai murka Tuhan yang Maha Esa. Tidak perlu kami kutipkan dalilnya, sebab perkawinan ala kaum Sodom Gomora ini siapapun pastinya sudah tahu ya bahwa perbuatan tersebut mengundang murka Tuhan dan pastinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam Islam tidak pernah diberlakukan sampai kapanpun tentang perkawinan kaum homo untuk disahkan dalam hukum Islam. Kini masyarakat barat mengaku dan bergantung penuh terhadap Islam karena hanya Islam saja yang dapat melawan kerusakan moral pada penduduk negeri barat yang mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen. That is 280 years ago. A lot of rich history in this one church right here. Officials think the church was struck by lightning during an earlier thunderstorm, and firefighters say the flames just started from the steeple and quickly spread in those hot conditions. Itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, Anda kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget orang yang mengaku beragama Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pernah loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Jadi jelas sekali ya sahabat official, peristiwa terbakarnya rumah ibadah Kristen ini akibat mereka berani melanggar aturan Allah dengan melegalkan perkawinan sesama jenis. Sementara Tuhan sudah melarang dan aturannya tertulis jelas di dalam kitab mereka sendiri. Akan tetapi tetap saja dilanggar hanya karena hak azazi manusia yang merupakan aturan manusia juga. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Markus pasal 7 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kalian abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis, dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini,
pendeta itu bisa didana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Banyak banget orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Dalam hal LGBT, Anda kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Ini adalah pernyataan pendeta kalian sendiri loh ya, bahwa agama Islam lebih unggul karena para pendeta-pendeta Kristen di negara mayoritas Kristen sekarang lebih mengutamakan jemaat daripada firman Tuhannya di dalam kitab suci mereka. Bukan kami yang berkata, tetapi perkataan ini berasal dari pendeta kalian sendiri ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Artinya, sebagaimana sering kami katakan bahwa kekristenan merupakan agama bisnis yang dibuat oleh para gereja mula-mula. Berawal dari atas kepentingan raja untuk menyatukan umatnya dari peperangan rakyatnya karena perbedaan teologis. Lalu menjadi bisnis para bapak gereja mula-mula hingga saat ini. Makanya, kalian bisa menemukan pendeta bersama kitabnya di dalam kaum Sodom Gomora. Ini ada Bible namanya The Queen James Bible. Masya Allah. Nah, ini kalau menurut tulisan di dalamnya, ini adalah Bible untuk gay. That is 280 years ago. A lot of rich history in this one church right now. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.